Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eri Abdul Rahim. Kita menjawab beberapa pertanyaan yang ada di media sosial, khususnya di Instagram atau di TikTok dan di Facebook ya, tentang keluhan-keluhan orang-orang yang terkena gangguan sihir. Salah satunya adalah seorang penanya yang sudah sakit lama. Ya, selalu sakit kepala, selalu sesak di dada, sakit di perut. Kemudian hasil ponis daripada kedokteran, dia terkena penyakit yang disebut dengan autoimun. Dan kemudian dokter mengatakan bahwa sakit dia ini tidak akan bisa disembuhkan dengan cara medis. Maka kemudian istrinya mengikuti terapi bimbingan ruqyah bersama saya. Dan kemudian ikhtiar melakukan ruqyah mandiri. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia mengkonsumsi 20 botol herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Nah, pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwa yang pertama, bahwa adanya penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Dan bahkan dokter mengatakan bahwa sakit ini tidak bisa sembuh, salah satunya autoimun. Ya, autoimun. Dan kalau dibawa ke dokter, ke rumah sakit, memang tidak akan ada solusinya. Tapi ketika Anda ikhtiar dengan cara ruqyah syariah, maka tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak ada obatnya. Karena jelas Rasulullah SAW mengatakan, likulli da'in dawa'un fa idza usibat dawa'ud da'i bara'a bi'idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau obat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innallaha anzala da'a wa dawa wa likulli da'in dawa fatadawa wa la tadawa bil haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan obatnya, dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Fatadawa wa la tadawa bil haram. Maka berobatlah, dan ingat jangan berobat dengan sesuatu yang Allah haramkan. Jadi rumus dalam Islam bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Kalau penyakit belum sembuh, maka belum cocok obatnya. Dulu Rasulullah SAW pernah didatangi seorang pemuda yang mengeluh sakit di perutnya. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pemuda tadi untuk meminum madu. Setelah dia pulang ke rumah, dia minum madu. Dan ternyata setelah dia minum madu tidak sembuh, atau semakin sakit perutnya. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah yang kedua kali. Mengeluh, ya Rasulullah, saya sakit perut saya dan saya sudah konsumsi madu tapi tidak sembuh juga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, pulang dan minumlah madu. Maka kemudian dia pulang, dia minum madu. Ketika dia minum madu ternyata tidak juga sembuh, bahkan semakin sakit. Maka kemudian dia datang yang ketiga kali dan mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit perut, saya sudah minum madu tapi nggak sembuh juga. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, perutmu berdusta dan Allah tidak berdusta dengan firman-Nya bahwa di dalam madu ada kesembuhan. Fihi shifaun linnas, bahwa di dalam madu itu ada kesembuhan untuk manusia. Maka kemudian pemuda itu balik pulang ke rumah dan kemudian dia minum, dan setelah dia minum madu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kalau kita mau ambil hikmahnya, banyak hikmahnya. Yang pertama yang paling penting adalah bahwa ketika Anda sakit pasti ada obatnya. Dan ketika obat itu sudah Anda minum dan kemudian obat itu sesuai tapi nggak hilang, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi obatnya tidak sesuai, atau kalau tadi dalam konteks hadis tadi mungkin madunya nggak sesuai, mungkin madunya nggak asli. Maka rubah dulu madunya menjadi asli. Yang kedua, mungkin obatnya sudah sesuai tapi dosisnya tidak sesuai, maka ditepatkan dosisnya. Makanya Rasulullah SAW dahulu ketika dia berobat mencari tabib untuk berbekam, untuk melakukan pengobatan, maka Rasulullah mencari tabib yang ahli. Ya, maka dalam pengobatan itu Anda akan dapat menghasilkan kesembuhan yang maksimal. Syaratnya dua. Yang pertama, diagnosanya tepat. Yang kedua, dosisnya tepat. Diagnosa yang tepat, dosis yang tepat hanya bisa didapatkan ketika Anda berobat dengan orang yang ahli atau pakarnya. Kalau Anda sakit medis,
maka datanglah ke pakar medis, pakar kedokteran. Kalau Anda terkena gangguan jin atau sihir, maka berobatlah kepada orang yang memang betul-betul menguasai ilmu ruqyah syariah secara syar'i. Maka kemudian pelajaran dari kisah yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata ada orang terkena autoimun yang difonis secara kedokteran tidak sembuh, kemudian setelah melakukan terapi ruqyah syariah, kemudian dia mengkonsumsi herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa jangan pernah putus asa ketika Anda ikhtiar. Kalau hari ini belum sembuh, praktekkan lagi, praktekkan lagi, praktekkan lagi sampai Allah Subhanahu wa taala temukan Anda kepada pengobatan yang sesuai dengan penyakit yang Anda rasakan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Anda yang punya pertanyaan seputar gangguan jin, sihir, ain, ataupun penyakit-penyakit yang aneh yang bagi Anda sulit untuk disembuhkan, Anda bisa tulis pertanyaan Anda di komentar untuk kita bahas. Jangan lupa dukung channel ini, like, share, dan kemudian berikan komentar yang baik. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube yang kita cintai ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.